meluruskan berita yang tidak benar, ya, tanpa menambah-nambahi fakta. Jangan lebih, akhirnya juga jadi pemfitnah juga. Jadi harus sesuai fakta. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam singkat. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda saya. Selesai. Tidak pakai cerita. Dia menggoda saya. Saya disuruh ngambilin minuman, kemudian pintunya ditutup semua, terus begini, cerita A sampai Z nggak dilakukan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, inilah orang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan. Orang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan karena di sisi Allah tahu saya benar. Ya, saya benar, saya nggak salah, tapi saya wajib menjelaskan ini. Penjelasannya sesuai fakta saja. Saya dituduh menodai. Maka Nabi Yusuf menjawab, saya tidak melakukan itu, ya, dia yang menggoda saya. Hiya rawadatni an nafsi. Ayat 26. Ayat 26, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Maka pembesar ini kemudian menimbang, ada yang satu ngomong, nih Yusuf goda saya. Yusuf mengatakan, Zulekha goda saya. Antara dua orang ini mana yang benar? Ternyata suaminya tidak langsung memutuskan A benar atau B benar, atau membela istrinya atau membela Yusuf, tidak. Tetapi tanya kepada pakar, tanya pada ahlinya, tanya sama orang yang bijaksana. Inilah pria. Ini gentleman. Pria. Rijal, ya. Ini betul-betul lelaki. Lelaki itu bukan orang yang mengandalkan nafsunya, bukan orang yang mengandalkan rasanya, tetapi orang yang menimbang sesuatu dengan semua yang bisa digunakan untuk menimbang. Ya, alat-alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur dengan akalnya, dengan bukti-bukti yang ada, kemudian dia nanya kepada ahlinya, baru dia buat keputusan. Inilah kehebatan sang menteri. Jadi dalam kasus ini tampak sekali bahwasannya menterinya Mesir itu betul-betul orang hebat. Menterinya betul-betul orang yang bijaksana. Bukan sekedar orang pandai, tapi juga bijak. Karena orang pandai itu banyak. Tapi tidak banyak orang pandai yang bijak. Ya, tidak banyak orang pandai yang bijak. Orang bijak itu orang yang tidak mengukur dengan satu variabel. Dengan satu variabel terus diputuskan hukuman. Tidak seperti itu. Tapi orang bijak itu orang yang menimbang banyak variabel. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pengen pintu Ka'bah itu dibuat jadi dua arah. Ada pintu masuk, pintu keluar. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan dalam hadis. Tetapi itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, sembari beliau berkata kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kaummu ini baru masuk Islamnya. Ya, kaummu baru masuk Islam. Nabi Muhammad SAW melihat, kalau beliau buat perubahan pada Ka'bah, akan menimbulkan polemik di masyarakat. Walaupun beliau Rasul, walaupun beliau Nabi, walaupun umatnya mencintai beliau. Walaupun umatnya mencintai beliau. Nanti ini timbulkan polemik besar ini. Sementara nambah pintu Ka'bah satu nggak urgent. Bukan suatu yang harus saat ini, masih bisa nanti. Maka Nabi Muhammad SAW menunda keinginannya tersebut. Inilah manusia yang bijak sallallahu alaihi wasallam. Menimbang banyak variabel, ya, sebagai alat untuk mengambil keputusan yang benar. Karena itu ikhwani rahimakumullah, di zaman yang seperti ini, jadilah kita manusia yang bijak. Jangan hanya menimbang satu variabel, kemudian kita menghukumi dan menghakimi, tetapi kita timbang banyak hal, biar kita bisa menjadi manusia yang bijak dalam setiap langkah kita. Nah, saat itulah suami Zulekha nanya sama keluarganya sang istri. Syahidun min ahliha. Karena kalau yang menjadi saksi itu adalah dari keluarganya suami, ya keluarganya suami pada umumnya bela sang suami. Oh, emang istrimu nggak bener itu. Tapi kalau keluarganya istri, umumnya itu lebih condong membela sang istri. Makanya saat itulah pembesar Mesir ini, menteri ini nanya pada keluarga istrinya. Ya, yang memang ahli, pakar, orangnya pintar, orangnya bijak. Dari semua di keluarga itu kan ada orang yang dikenal bijak gitu ya. Siapa orang itu yang diajak bicara. Menurut tafsir, ini ada satu orang bijak. Walaupun di tafsir yang lain banyak perbedaan. Kalau saya lebih cenderung ini ada orang yang bijak, pakar. Maka saat itulah dijawab oleh sang pakar, begini saja kamu cek alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada yang tampak itu baju.
bajunya Yusuf. Coba cek bajunya Yusuf. Nah sebelumnya nih sang suami nggak sempat lihat nih kondisi bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kayak yang dilihat langsung istrinya, terus ada Nabi Yusuf, kelihatan istrinya tiba-tiba berkata membela diri. Nabi Yusuf pun membela diri, maka beliau segera menganggap ini urgent, cari orang yang bisa diajak bicara, dan dipilih orang yang tepat. Makanya kita kalau mau ngomong tentang masalah keluarga, pilih orang yang tepat. Jangan mau bicarakan tentang istri sama orang yang pro sama kita. Orang yang belain kita terus. Tidak bisa itu. Nanti istrinya akan jelek-jelekan istri kita. Akan dukung kita, benarkan kita. Betul-betul orang yang bisa diajak musyawarah di tengah-tengah. Gimana ya ini begini, bagusnya gimana ya? Tanya orang yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Orang yang betul-betul pedomannya Al-Quran wa Sunnah. Ya pedomannya adalah ilmu dari Allah Ta'ala dan dari Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab, kalau pakaiannya Yusuf alaihissalam, dia itu robek, ya, robeknya di bagian depan, maka istrimu benar bahwasanya Yusuf itu tidak bersalah. Bahwasanya Yusuf itu bersalah, Yusuf berdusta. Ini kalau kita baca ya. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Cek saja bajunya. Kalau yang robek di depan, ya ini berarti kan saling berhadapan. Ya saling berhadapan, kemudian ya wajar. Ya ini tarik-tarian gitu, robek di depan. Tapi kalau yang robek di belakang berarti Yusuf berusaha lari. Kalau Yusuf berusaha lari, ditarik, sobek. Berarti memang istrimu yang mau. Ya, Yusuf yang nggak mau, Yusufnya lari. Cek saja bajunya. Simple. Jadi, Islam itu mengajarkan semua terukur dengan variabel yang benar. Tidak bisa kita cuma dengan kelihatannya. Mungkin, ya, kecuali kalau ada tanda-tanda fisik. Ya, ada tanda-tanda fisik yang jelas. Mungkin dia itu sakit tipes. Mungkin dia sakit tipes. Nggak bisa mungkin sakit tipes. Dokter mau menentukan orang sakit tipes, yaitu diukur. Oh, suhu badannya sekian. Ada variabelnya. Ya, variabelnya jelas, baru dianggap ini sakit ya. Kalau variabelnya nggak jelas, ya nggak bisa disebut penyakit atau A sampai Z. Ya, tidak bisa. Variabelnya harus jelas. Ada tanda-tanda yang tampak nyata. Nah, makanya ketika Nabi SAW mencontohkan, larilah kamu dari judam, kusta, seperti larimu dari harimau. Variabelnya jelas. Judam itu ada tanda-tanda fisiknya, sakitnya ada tanda-tandanya. Maka suruh lari dari orang yang punya penyakit, seperti larinya, kamu lihat harimau, lari kamu. Harimau kelihatan berbahayanya, kamu lari. Kemudian ini kusta tampak penyakitnya, kamu lari. Apple to apple kata orang, kalau membuat perbandingan. Yang sama, yang serupa, yang semisal. Begitu pula orang bijak di zaman Nabi Yusuf alaihissalam di kerajaan Mesir itu suruh ngecek saja bajunya. Robeknya di mana? Akhirnya ikhwani rahimakumullah terbukti kalau robeknya di belakang. Begitu melihat robeknya itu di belakang, maka berkatalah sang suami, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Nah, sang suami langsung ngomong sama istrinya, ini ya, peristiwa ini, kejadian ini sebetulnya adalah tipu daya kalian. Tipu daya kalian, bukan tipu dayamu. Bukan min kaiduki. Tipu dayamu perempuan enggak, tapi kaidakunna. Kalian perempuan dengan bentuk jamak ya. Tipu daya kalian kaum wanita. Artinya walaupun marah ini masih tidak mempersalahkan istrinya dengan hujatan. Memang kamu perempuan jelek, jahat gitu ya. Perempuan nggak benar gitu. Tapi lebih ke umum. Kalian perempuan itu tipu dayanya seperti itu. Dan inna kaidakunna azim. Dan sesungguhnya tipu daya kalian agung. Ini sang suami mengatakan tipu daya kalian perempuan itu agung. Dibahas oleh para ulama. Menarik karena di ayat ini Allah Ta'ala mengutip kalimat, jadi wahyunya Allah ini menceritakan dengan kalimat
Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian kaum wanita azim. Azim loh ya. Agung. Sementara di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dhaif. Tipu daya wanita azim, agung, besar, hebat, luar biasa. Tipu daya setan, kata Allah, lemah. Setan ini tipu dayanya lemah loh. Kalau perempuan tipu dayanya luar biasa. Makanya setan paham. Karena setan paham tipu dayanya lemah, setan itu kerap kali, sering kali menggunakan wanita untuk menipu manusia. Jadi wanita ini dipakai oleh setan untuk menipu kaum pria. Tentunya wanita-wanita yang gak beriman, wanita-wanita yang lemah iman, ya itu yang dipakai oleh setan. Beda dengan wanita yang solihah. Wanita yang solihah menjadi wanita yang bisa mengalahkan banyak pria. Jadi hebat. Di satu sisi punya kemampuan yang luar biasa yang bisa dijadikan alat oleh syaitan untuk menipu banyak pria dan banyak orang lain. Tetapi wanita ini kalau udah solihah, dia akan mengalahkan banyak pria. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ya, Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kemudian juga seperti Sayyidah Rabi al-Adawiyah radhiyallahu anha. Juga seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi, bukan Rasul, dapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kemudian sang suami yang bijak ini bersikap bagaimana ketika melihat rumah tangganya ada pria nyata-nyata digoda oleh istrinya. Istrinya nakal, goda pria ini. Apa langsung dibubarkan rumah tangganya? Apa langsung dia pergi ke pengadilan, terus istrinya dibuang? Apa langsung dia ambil palu, istrinya dipukuli sampai mati, akhirnya jadi kasus pembunuhan, auzubillahi min dzalik? Apa langsung dia tampar istrinya? Kurang ajar kamu, pendusta, plok, seperti itu. Main tangan. Apakah itu yang dilakukan oleh sang suami yang cerdas dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Sang suami sangat bijak menyelesaikan masalah proporsional. Ini masalahnya istri saya lalai, istri saya lupa, ya, dan ini baru terjadi sekali di hadapan saya nggak pernah tahu seperti ini, maka saya akan nasihatin dia. Masalahnya apa? Akan menodai Yusuf, goda Yusuf. Ini aib di rumah tangga saya, aibnya nggak boleh tersebar nih. Jadi ada dua masalah, satu istri saya salah, yang kedua ini aib istri saya, itu juga aib saya. Aib istri saya, juga aib saya. Berarti kalau sampai tersebar, nama saya juga rusak, saya nggak bisa jaga istri saya. Berarti saya lemah. Sampai istri saya menginginkan orang lain, saya akan kelihatan bodohnya. Saya akan kelihatan nggak cakepnya, saya akan kelihatan lemahnya. Sementara istri saya juga akan kelihatan nih, istri yang terhormat, seorang wanita yang terhormat. Kenapa bisa tergoda oleh seorang pelayan, seorang budak? Nanti tercemar nama baik istri saya. Tidak boleh terjadi. Maka suaminya berkata, Yusufu a'rid an hadza. Masalah terbesar ini kalau sampai aib tersebar. Kalau sampai aib tersebar banyak dosa nanti. Ya, terjadi pergunjingan, ghibah, namimah, ya. Aib akan yang dipermalukan ini susah untuk bangkit lagi. Itu akan susah. Kalau udah dihancurkan harga dirinya, mau bangkit lagi susah. Makanya oleh sang suami segera diselesaikan masalah ini. Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, tolong kamu jangan bicara lagi tentang masalah ini pada siapapun. Ya, tutup aib istri saya, a'rid an hadza. Sudah, lupakan masalah ini. Jangan ngomong ke siapapun, jangan ceritakan pada siapapun perlakuan istri saya kepada sehat walafiah. Kita sudah membahas banyak hal dari surat Yusuf sampai ayat yang ke-24 kita bahas insyaallah. Nah, sekarang kita akan masuk ayat 25. Tetapi sebelum kita bahas ayat 25, kita ulangi sedikit dan kita tambahkan beberapa hal yang kemarin belum saya sampaikan. Kita mundur sedikit ya, biar kisah ini nyambung. Yaitu saat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, untuk membuat berita dusta ya,
membuat pengakuan palsu bahwasannya mereka tidak membuang Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Kemudian saat itu Nabi Yakub alaihissalam akhirnya menerima pengakuan mereka secara zahir, meskipun secara batiniah dengan ilmu zahir yang dimiliki dan ilmu batin yang dimiliki, Nabi Yakub alaihissalam mengerti bahwasannya anak-anaknya lagi mendustainya, ya, anak-anaknya lagi mendustainya. Tetapi ada yang menarik, Nabi Yakub alaihissalam kalau kita baca di ayat tersebut, ya, Nabi Yakub mengatakan di sini, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, ayat 18. Nah, saya akan milih bersikap sabar yang baik dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan, ya, terhadap apa yang kamu jelaskan. Nabi Yakub alaihissalam meskipun tahu anak-anaknya dusta, ya, anak-anaknya mendustainya, tapi Nabi Yakub tidak mengatakan kalian telah mendustai aku, kalian telah berbohong kepadaku ayahmu. Tidak mengatakan kalian berdusta kepadaku, tetapi hanya mengatakan Allah maha mengetahui kebenaran apa yang kalian ucapkan, alamata sifun, apa yang kalian ceritakan. Ini diantara mufassir menjelaskan bagaimana hati-hatinya Nabi Yakub alaihissalam agar anak-anaknya ini tidak mendapat sesuatu yang buruk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang ayah mengatakan kamu membohongi aku dengan marah, dan ini bohong kepada Nabi dan ayahnya sekaligus, kemudian dibenarkan oleh ayahnya, maka anak itu dalam keadaan yang berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam memilih kalimat yang tepat, ya, kalimat yang tepat, kalimat yang indah, kalimat yang tidak berakibat buruk kepada anak. Jadi kalimat yang tepat, kalimat yang indah, kalimat yang tidak berakibat buruk pada anak. Meskipun di kalimat tersebut beliau sedikit memberikan tanda-tanda, ya, memberikan sinyal itu, sinyal Allah, ya, mengerti loh apa yang kalian ceritakan itu kebenarannya Allah ngerti gitu. Tapi beliau tidak mengatakan kalian dusta kepadaku. Ini pelajaran buat kita semua orang tua, hati-hati ketika berbicara kepada anak, karena al-bala muwakkalun bil mantik, bencana itu kebanyakan timbul karena ucapan-ucapan, ya, karena ucapan manusia itu sendiri. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kepada anak ngomong yang baik-baik saja. Meskipun kelihatan perilakunya ini tidak benar, tidak baik, kalimat yang muncul dari orang tua itu harus yang positif. Ya, kalimatnya positif sehingga tidak menimbulkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan pelajaran dari yang kemarin belum kita bahas. Kemudian berapa lama Nabi Yusuf alaihissalam setelah itu di dalam sumur? Maka ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf di dalam sumur kurang lebih selama 3 hari. Menurut pendapat yang sahih, selama 3 hari di dalam sumur. Kemudian sudah jadi nabi belum? Para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam sudah jadi nabi, walaupun itu tempat mahulul khilaf, beda pendapat ulama. Mengatakan sejak kecil Nabi Yusuf sudah jadi nabi, yaitu ya sejak di dalam sumur itu sudah menjadi nabi. Nabi sudah, tapi belum jadi rasul. Ada pula yang mengatakan jadi nabinya setelah pindah ke Mesir. Dari sumur dipindah ke Mesir, ya, dijual sebagai budak, masuk istana, disitulah proses jadi nabi. Ada pula yang mengatakan sejak mendapatkan mimpi. Walhasil, intinya Nabi Yusuf alaihissalam itu kenabiannya sudah sejak awal, dan beliau mendapatkan kemuliaan itu karena memang orang-orang yang pilihan. Arti mukhlasin, diantaranya hamba Allah yang mukhlas diikhlaskan adalah hamba Allah pilihan yang mendapatkan karunia itu karena Allah yang memilih, Allah yang memberi, ya, Allah yang memberi, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Dan mukhlas ini didapat karena memang orangnya berjuang untuk mendapatkannya. Orangnya minal muhsinin, orangnya berjuang terus baik, maka dia diberi oleh Allah Ta'ala perlindungan, dijadikan amal-amalnya ikhlas, dia dipilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai akhirnya walamma balagha asyuddahu, ayat yang ke-22, ini kita masih bicara yang kemarin.
ayat 22, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sampai usia dewasa yang matang, berapa usianya itu? Maka khilaf ulama, ada mengatakan masuk usia baligh, ada mengatakan usianya 20 tahun, ada mengatakan umurnya 33 tahun, ada mengatakan 30 tahun. Nah, intinya nggak ada kepastian umur berapa tahun saat itu, tetapi yang jelas di antara usia baligh sampai 33 tahun, usia awal dewasa sampai matangnya betul yaitu umur 33 tahun. Ya, itulah saat Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hukma wa ilma. Nah, hukma wa ilma ini hikmah dan ilmu. Hikmah artinya kenabian di situ. Hikmah artinya kemampuan untuk menetapkan hukum mana yang salah, mana yang benar. Ya, hikmah artinya penerapan ilmu ya atau buah dari ilmu itu sendiri dan juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan semua derajat tadi, ilmu, hikmah, kenabian, karena beliau berbuat baik. Dalam kasus ini beliau mampu ridho, ya, bersabar dan ridho. Lanjutnya sekarang ayat 23. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Nah, istrinya pembesar Mesir, tuannya Nabi Yusuf alaihissalam, majikannya, istrinya jatuh cinta, yaitu Zulaikha. Menurut riwayat yang kuat, namanya Zulaikha. Zulaikha jatuh cinta, kemudian setelah sekian lama Zulaikha itu menahan gejolak di dalam dirinya, lama-lama nggak mampu juga. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi Zulaikha ini bukan sembarang wanita. Wanita yang terhormat ya. Wanita yang sangat-sangat terhormat, istri pembesar, istri menteri, cerdas dan punya kehormatan, punya harga diri. Jadi bukan wanita buruk. Bukan wanita yang wanita yang suka bermain laki-laki. Walaupun suaminya punya kekurangan secara biologis, tapi Zulaikha termasuk orang yang afifah, mampu menahan dirinya. Tetapi ketika menghadapi Nabi Yusuf alaihissalam, beda kasus. Semua kekuatannya digunakan untuk melawan gejolak di dirinya, nggak mampu Zulaikha. Sampai akhirnya suatu hari Zulaikha berkehendak menetapkan hari ini Yusuf harus melayani nafsu saya. Ya, Yusuf harus melayani nafsu saya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil ke kamarnya Zulaikha karena sebagai pelayan untuk mengantarkan sesuatu. Disitulah Zulaikha menggoda, merayu Nabi Yusuf alaihissalam dengan berbagai macam rayuan yang bisa dilakukan seorang wanita yang cantik jelita dengan segala kekayaan yang dimiliki, dengan segala fasilitas yang ada, merayu Nabi Yusuf sejadi-jadinya. Tetapi Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad hammat bihi wa hamma biha walaqad hammat bih. Zulaikha telah berkeinginan kuat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Tetapi Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Yusuf tidak punya keinginan atau kehendak kepada Zulaikha, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wa hamma biha menunjukkan Nabi Yusuf itu pria yang normal. Pria yang normal artinya kalau tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kalau memang aturan mengizinkan, aturan membolehkan, maka Nabi Yusuf juga sebagai pria yang lainnya akan mau sama Zulaikha yang cantik jelita, cerdas, terhormat dan lain sebagainya. Tetapi karena ini istrinya orang dan tuannya baik sama beliau, ya, dan Allah Ta'ala itu punya hukum yang jelas, orang tidak boleh berzina dan lain sebagainya, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak punya keinginan. Jadi beliau hanya profesional menjalankan tugas sebagai pelayan. Nah, sekarang ayat yang ke-25. Ini sekarang kita mulai masuk kajian hari ini, insyaallah. Sambil kalau punya lagi dekat dengan Al-Quran terjemahan, jadi semua pintu ditutup. Menurut beberapa mufassir, jumlah pintunya ada 7. Ada 7 pintu. Ada satu pintu utama. Ya, ada satu pintu utama. Kalau ini dibuka, maka keluar dari kamar.
Wastabaqal bab. Keduanya berlomba menuju pintu. Maksudnya berlomba ini cepat-cepatan ya, cepat-cepatan mau lari keluar dari kamar. Dan dikatakan Zulaikha juga ikut dalam perlombaan itu, artinya Zulaikha larinya juga kenceng, ngejar. Ada perbedaan di sini, yang satu lari meninggalkan, yang satu lari ngejar. Ini kalau terjadi sama kita kira-kira sama-sama lari ke pintu gitu ya. Sama-sama lari ke pintu, kalau kita lari meninggalkan atau memang lari bersenang-senang. Makanya kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ini luar biasa. Ya luar biasa, wanita cantik, istri menteri, terhormat, cerdas, ngejar beliau lari. Oh, kita kadang kena gambar yang nggak jelas, kena sinetron saja, lihat artis, ya dipelototin tuh. Wah, cantiknya gitu. Bukan ditinggalkan, dipelototin, padahal nggak deketin tuh. Itu yang di TV nggak deketin kita, kitanya yang deketin dengan pandangan kita, dengan hati kita. Di jalan orang lewat, orang lewat di jalan, bukannya kita memalingkan pandangan dengan pandangan, padahal orang yang nggak ngelihat kita, orang yang nggak ngejar kita yang ngejar orang tersebut dengan pandangan kita. Kejar terus. Jadi beda sekali antara kita dengan hamba-hamba Allah yang soleh, apalagi dengan anbiya wal mursalin. Makanya kita harus betul-betul beradab dengan adab yang setinggi-tingginya kepada para anbiya wal mursalin. Nabi Yusuf alaihissalam lari meninggalkan Zulaikha dan larinya cepat. Hasilnya apa? Nabi Yusuf berhasil buka pintu, sementara saat itu Zulaikha berhasil mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Zulaikha sungguh itu pengen sama Nabi Yusuf. Buktinya laki-laki muda lari dikejar sama dia yang lebih tua, kepegang. Cek, kepegang, tarik keras. Sini. Nabi Yusuf juga megang pintu, buka pintunya. Nabi Yusuf keluar. Begitu dibuka, di depan situ ternyata ada suaminya Zulaikha lagi dengan sepupunya duduk berdua. Maka langsung Zulaikha melepaskan pegangannya, dan situlah Zulaikha sebagai wanita yang cerdas, ya wanita yang cerdas, wanita terhormat, tidak mau dikatakan mengejar-ngejar budaknya, pelayannya, tidak mau, dan tidak mau namanya jatuh di hadapan suaminya, dan juga khawatir karena suaminya adalah seorang menteri yang kalau marah ya bisa membunuhnya, ya atau bisa memenjarakannya, bisa melukainya, kekuasaan ada di tangannya. Makanya saat itulah segera Zulaikha berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Ini ucapan orang yang cinta ya. Jadi Zulaikha itu sangat cinta pada Nabi Yusuf alaihissalam dan tahu kemampuan suaminya seperti apa kalau marah. Ini pasti yang mau mengajak zina istrinya akan dibunuh. Yang mengajak zina istrinya akan dibunuh. Makanya segera Zulaikha mengatakan, wahai suamiku, apa kira-kira balasan yang akan kamu berikan kepada seseorang yang berniat buruk ya kepada istrimu, yang pengen menodai istrimu nih? Balasannya enaknya apa? Balasannya yang paling enak kata Zulaikha, yang paling tepat kata Zulaikha, dia dipenjara atau disiksa pedih, yaitu dengan dihukum cambuk. Penjara atau hukum cambuk. Nah ini menarik. Jadi Zulaikha walaupun dia pengen mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, artinya mencemarkan nama baiknya, kemudian menjadikan dia sebagai yang terfitnah, ya, yang bersalah, tapi Zulaikha tidak mau Nabi Yusuf dibunuh. Zulaikha pengen Nabi Yusuf hidup. Zulaikha masih pengen ya bertemu kekasihnya. Zulaikha masih pengen bisa dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu saat pengen bisa ketemu lagi, karena di penjara nanti bisa bebas. Hukum cambuk selesai, nanti bisa ketemu lagi. Ini cintanya Zulaikha tuh nggak hilang ya ketika dia dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit, terpepet gitu ya. Ini ketemu suaminya, itu yang mau difitnah masih dilindungi. Nah, itulah cinta. Ya, itulah cinta. Jadi orang kalau cinta beneran tuh walaupun dia mencelakai masih mikirkan keselamatannya itu. Nggak iso dia. Nggak bisa saya celakakan orang ini karena saya cinta kepadanya. Nah, ini cinta Zulaikha ini ya jarang wanita punya nih. Cari istri seperti Zulaikha itu susah.
Biasanya istri kalau udah terjepit, kepepet, marah gitu, Masya Allah, lupa sama suaminya nih. Cacian, makian, hinaan, bahkan doanya kadang ngeri. Semoga kamu ketabrak, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada loh yang nggak semua seperti itu. Ya mayoritas baik-baik. Ini yang ngaku-ngaku cinta, kadang memang nggak cinta. Maka cinta itu terbukti ketika dipepet, dihajar ya. Tapi tetap dia memikirkan kekasihnya. Inilah cinta. Zulaikha saat itu terjepit, kepepet, dan mengatur siasat segera. Ini Yusuf harus dipersalahkan nih, jangan saya dipersalahkan. Kalau saya salah, maka imbasnya besar nih. Nama suami saya akan rusak. Ya. Posisinya juga akan terancam. Posisinya akan terancam. Banyak kerugian ini. Tapi kalau Yusuf, budak dia. Dia pelayan. Ini udah mulai bicara politik ini. Zulaikha berbicara politik, mulai timbang-timbang A sampai Z dalam hitungan detik. Ya, dalam hitungan detik. Ini bukti kecerdasan, kehandalan dan keterampilan Zulaikha sebagai istri seorang menteri ya, yang cerdas. Lanjutkan, tetapi masih di ayat yang sama, illa ayusjana wa adzabun alim. Zulaikha mengajukan hukuman yang terberat di penjara. Ya, kalau tidak di penjara ya siksa yang pedih, dihukum cambuk. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap suami ketika melihat istrinya bersama seorang pria di depan matanya ada tanda-tanda perbuatan yang tidak senonoh. Jelas tampak depan mata ini udah ada tanda-tandanya nih. Tanda-tanda perbuatan yang tidak senonoh ini. Dari penampilan istrinya itu tahu nih suami. Tapi istrinya mengelak. Apa yang akan dilakukan sang suami? Apakah percaya kepada istrinya? Apakah lebih percaya pada pembantunya, pelayannya, atau marah-marah, emosi, dan sebagainya? Kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 26. Yaitu di ayat 26, dikatakan oleh Allah Ta'ala, Qala hiya rawadatni difitnah. Ya, Nabi Yusuf difitnah. Seseorang yang difitnah, maka dia berhak membela diri. Dia berhak membela diri. Kalau bahasa kita, klarifikasi. Ya, klarifikasi. Setelah klarifikasi hasilnya kok tetap tidak dipercaya, sudah pasrah. Tapi klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan berita yang tidak benar. Ya, tanpa menambah-nambahi fakta. Jangan lebih, akhirnya juga jadi pemfitnah juga. Jadi harus sesuai fakta. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam singkat. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda saya. Selesai. Tidak pakai cerita, dia menggoda saya disuruh ngambilin minuman, kemudian pintunya ditutup semua, terus begini, cerita A sampai Z, nggak dilakukan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, inilah orang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan. Orang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan karena di sisi Allah tahu, saya benar. Ya, saya benar, saya nggak salah, tapi saya wajib menjelaskan ini. Penjelasannya sesuai fakta saja. Saya dituduh menodai. Maka Nabi Yusuf menjawab, saya tidak melakukan itu. Ya, dia